Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita hendak melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu tentang kejujuran dan kedustaan. Dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ikhwati fillah, secara ringkas 5 faedah kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa qulu qawlan sadida, dan mengucapkanlah perkataan yang lurus. Ini ada beberapa penafsiran yang berbeda. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah sawaba, yaitu perkataan yang benar. Kemudian yang lain, Qatadah itu menafsirkan yang dimaksud adalah adlan, yaitu perkataan yang adil. Lalu dari Al-Hasan, beliau menafsirkan yang dimaksud kalimat itu adalah sidqon, yaitu perkataan yang jujur. Lalu dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yuslih lakum a'malakum, ini juga ada berbeda penafsiran. Dari Ibnu Abbas itu menafsirkan yang dimaksud adalah diterima amalan-amalan soleh kamu. Lalu Muqatil itu menafsirkan yang dimaksud dari ayat itu adalah dijaga dan dipelihara amalan-amalan kamu. Lalu dari kalimat yang terakhir yang berbunyi, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maksudnya kemenangan yang besar adalah mendapatkan kebaikan secara keseluruhan, baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu tafsir yang lain itu mengatakan yang dimaksud kemenangan yang besar adalah mendapatkan keridhaan Allah dan dimasukkan dalam surganya. Subhanallah walhamdulillah. Jadi intinya ikhwati fillah, orang yang perkataannya jujur, maka dia mendapatkan 3 kemenangan atau mendapatkan 3 balasan. Yang pertama adalah diterima dan dijaga amalan-amalan solehnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Subhanallah walhamdulillah. Selanjutnya ikhwati fillah, faedah yang kedua, sungguh kejujuran adalah akhlak yang terpuji, yang didapat dari usaha dan latihan yang sungguh-sungguh, sampai kejujuran itu menjadi tabiat dan karakternya. Sebaliknya, dusta adalah akhlak yang tercela, disebabkan dari mempermainkan kata-kata dan perbuatan, sehingga menjadi kebiasaannya untuk berdusta dan hilanglah sifat kejujuran. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu faedah yang ketiga, kalaulah tidak ada ujian atau kesengsaraan, maka tidak diketahui orang jujur ataukah orang pendusta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga
yang berbunyi akhasiban nasu aitaraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahul ladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji lagi? Sungguh kami telah menguji kaum-kaum sebelum mereka, maka kemudian Allah benar-benar mengetahui siapakah yang jujur dengan keimanannya, dan benar-benar Allah mengetahui siapakah yang berdusta. Jadi intinya ikhwatifillah, dengan ujian atau kesengsaraan itu untuk menguatkan dan mengokohkan kejujuran orang yang jujur. Sebaliknya juga dengan ujian itu akan membuka tabir kedustaan orang-orang yang berdusta. Selanjutnya ikhwatifillah, faedah yang keempat, dusta itu adalah haram secara mutlak kecuali dalam 3 perkara. Apa itu ikhwah? Naam, jadi sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi la yakhillul kadzibu illa fi thalathin yuhadithur rajul imra'atahu liyurdiyaha wal kadzibu fil harbi wal kadzibu liyuhsina liyusliha bainan nas, rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal dusta kecuali dalam 3 perkara, yaitu yang pertama perkataan seorang suami kepada istrinya untuk mendapatkan keridhaannya, dan juga sebaliknya ya. Kemudian yang kedua adalah dusta di dalam peperangan, dan yang ketiga adalah dusta untuk mendamaikan di antara perselisihan di antara manusia. Yang terakhir ikhwatifillah, faedah yang kelima adalah pengamalan. Ini juga sabtu kita ambil dari perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, in aratta an takuna ma'as sadiqin fa'alaika bizuhdi fid dunya wal kufri an ahlil millah. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila kamu ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang jujur, maka wajib atasmu untuk zuhud terhadap dunia dan berhenti dari menyakiti saudara seagama. Demikian ikhwatifillah kajian kita kali ini. Kemudian sebuah semboyan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini kita ucapkan jujur merdeka, dusta penindasan, Allahu Akbar, merdeka. Jadi teman-teman, walaupun bangsa Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, akan tetapi ketika masih merajalela korupsi, maka sebetulnya Indonesia belum merdeka seutuhnya, karena masih dijajah dan ditindas oleh dusta dan keserakahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.